Halo, senang sekali bisa kembali bersama Anda. Hari ini kita mau coba telusuri lebih dalam soal spesifikasi Xiaomi 15T. Ini berdasarkan materi yang Anda bagikan ke kita ya. Jadi fokus kita kali ini benar-benar hanya apa yang tertulis di lembar spesifikasinya aja. Tujuannya sih biar kita bisa sama-sama ngebayangin ya potensi ponsel ini kayak gimana gitu dari data teknis yang ada. Kita lihat fitur kuncinya apa aja di atas kertas. Oke deh, mari kita mulai bedah spesifikasi ini. Kita langsung ke jantung pacunya dulu ya, mesinnya. Di data spesifikasi ini disebutin ada RAM 12 GB, jenisnya LPDDR5X, terus penyimpanannya UFS 4.1, pilihannya ada 256 GB atau 512 GB, gede ya. Nah, semua ini otaknya pakai chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Prosesnya udah 4 nanometer. Gimana nih kita nerjemahin kombinasi ini? Artinya apa sih? Iya, benar. Kombinasi ini kelihatannya emang dirancang buat ngebut dan efisien. LPDDR5X sama UFS 4.1 itu kan standar yang baru ya, artinya transfer data super cepat. Jadi pas Anda buka banyak aplikasi barengan, atau pindah-pindah aplikasi, atau mungkin buka game berat, harusnya sih kerasa instan, lancar gitu, nggak ada jeda-jeda aneh. Terus soal chipsetnya, MediaTek Dimensity 8400 Ultra 4nm ini, menarik. Fabrikasi 4nm itu sendiri kan nunjukin efisiensi daya yang oke. Artinya performa kencang tapi nggak boros-boros banget baterainya. Nah, ada kata ultranya nih. Ini biasanya sih tanda dari MediaTek kalau ada optimalisasi khusus. Bisa jadi clock speed-nya dinaikin buat performa puncak, atau mungkin ada tuning khusus buat manajemen dayanya biar lebih irit dari versi standarnya. Oke, jadi secara umum nih gabungan RAM, storage, sama chipset Ultra ini harusnya ngasih performa dasar yang solid banget ya. Kuat lah ya buat nanganin tugas berat kayak mungkin editing video ringan di HP atau main game yang grafisnya tinggi gitu. Secara teori sih iya banget. RAM 12 GB itu kan lega banget ya buat multitasking. Penyimpanan UFS 4.1 bikin buka aplikasi sama file gede jadi cepet. Terus chipset Dimensity seri 8000 dari MediaTek, apalagi ini pakai Ultra, itu biasanya emang di kelas performa tinggi. Bisa lah jalanin game-game populer di settingan tinggi, atau aplikasi buat kerja juga lancar jaya. Kombinasi ini, ya kalau lihat speknya aja, menjanjikan pengalaman pakai sehari-hari yang responsif banget, bertenaga. Harusnya sih lancar buat jangka panjang juga. Oke, sip. Dari mesin kita geser ke bagian visualnya nih. Layar. Ukurannya lumayan gede ya, 6,83 inci. Panelnya udah AMOLED, terus resolusinya 1,5K atau 2772 kali 1280 piksel. Wah, ini pasti tajam banget kelihatannya. Betul. Panel AMOLED itu kan keunggulannya di kontras warna ya. Tinggi banget kontrasnya. Hitamnya benar-benar pekat, warnanya juga cenderung lebih hidup gitu, lebih vibrant. Resolusi 1,5K di ukuran segitu, 6,83 inci, itu density pixelnya tinggi. Jadi teks, gambar, semua kelihatan detail dan tajam. Enak buat baca atau nonton konten. Nah, spek layarnya nggak cuma itu. Ada juga disebutin refresh rate 120 Hz sama touch sampling rate 480 Hz. Terus ada angka kecerahan puncaknya, ini gila sih, 3200 nit. Ditambah lagi ada dukungan HDR10 Plus sama Dolby Vision. Ini semua gimana pengaruhnya ke pengalaman kita pas ngelihat layar? Wah, ini sih paket lengkap buat pengalaman visual yang premium ya. Refresh rate 120 Hz itu bikin semua gerakan di layar, kayak scrolling sosmed atau animasi game, jadi jauh lebih mulus. Lebih enak dilihat dibanding layar 60 Hz biasa. Touch sampling 480 Hz artinya layarnya responsif banget sama sentuhan jari. Ini penting banget buat gamer, butuh reaksi cepet kan? Nah, kecerahan puncak 3200 nit. Itu angka yang luar biasa tinggi loh. Artinya, kemungkinan besar layarnya ini bakal tetap jelas banget, gampang dibaca, walaupun Anda lagi di luar ruangan, di bawah matahari terik. Ini kan masalah umum ya. Terus ada HDR10 Plus sama Dolby Vision. Ini artinya Anda bisa nikmatin konten video yang udah dioptimalkan. Detail di bagian terang banget atau gelap banget jadi kelihatan lebih bagus. Oke, jadi layar ini kayaknya dirancang nggak cuma buat bagus di dalam ruangan, tapi juga fungsional banget pas di luar ya? Oh iya, ada lapisan pelindungnya juga, Corning Gorilla Glass 7i. Tepat sekali.
Kombinasi kecerahan tinggi, refresh rate mulus, kualitas warna AMOLED, bikin dia serbaguna. Pelindung Gorilla Glass 7i, ya meskipun mungkin bukan yang paling kuat ya dari seri Gorilla Glass, tapi tetap nambah lapisan tahan gores sama benturan ringan sehari-hari. Nambah durabilitas lah. Jadi, ini layar yang manjain mata, tapi juga siap buat dipakai di berbagai kondisi nyata. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering jadi sorotan utama nih, kamera. Dan di sini ada nama besar disebut, kolaborasi sama Leica. Buat kamera belakangnya, ada kamera utama 50 megapiksel, bukaannya f1.7 terus ada OIS-nya. Ada juga lensa telefoto 50 megapiksel, bisa zoom optik 2 kali. Sama ada lensa ultrawide 12 megapiksel. Kamera depannya 32 megapiksel, bisa rekam video 4K. Gimana nih potensi sistem kameranya? Apalagi ada sentuhan Leica itu. Nah, kolaborasi sama Leica ini biasanya penting banget. Ini bukan cuma nempelin merek doang. Seringnya itu ada tuning atau penyesuaian khusus di pemrosesan gambarnya. Bisa jadi reproduksi warnanya khas Leica, kontrasnya beda, atau mungkin ada mode foto khusus yang niru karakter lensa Leica zaman dulu. Jadi, hasil fotonya mungkin punya rasa yang beda gitu. Terus kombinasi 3 lensa belakang ini, utama, Tele 2X, ultrawide, ngasih fleksibilitas yang oke banget. Bisa foto pemandangan luas pakai ultrawide, foto subjek biasa dengan detail tinggi pakai utama, terus bisa deketin objek tanpa pecar pakai zoom optik 2X. Ini berguna banget buat portret atau ambil detail dari jauh. Tadi disebut OIS di kamera utama 50 MP. Seberapa penting sih fitur ini buat penggunaan sehari-hari? OIS atau Optical Image Stabilization itu penting banget, apalagi buat kamera utama. Fungsinya kan ngeredam getaran tangan kita secara fisik, pakai komponen mekanik di dalam kameranya. Hasilnya, foto jadi lebih tajam, apalagi pas motret di tempat kurang cahaya. Kan shutter speed-nya jadi lambat tuh, gampang ngeblur kalau goyang. OIS juga ngebantu banget bikin video jadi lebih stabil, lebih mulus, nggak goyang-goyang gitu pas kita rekam sambil jalan. Jadi ini bukan gimmick, tapi fitur yang ada gunanya banget. Terus kamera depan 32 MP yang bisa rekam 4K ini targetnya siapa ya kira-kira? Kemampuan rekam video 4K di kamera depan ini jelas nilai plus gede. Terutama kalau Anda kreator konten yang sering rekam diri sendiri, vlogger, atau ya sekedar pengen kualitas video call yang paling bagus aja. Resolusi 4K kan detailnya jauh lebih tinggi dari Full HD. Jadi pas ngedit lebih enak, hasil akhirnya juga lebih profesional kelihatannya. Oke. Performa udah kencang, layar keren, kamera serbaguna, ada sentuhan Leica. Nah ini semua kan butuh daya ya, gimana spek baterai sama ngecasnya? Di sini tertulis kapasitas baterainya 5500 mAh. Ini termasuk gede sih buat standar HP sekarang. Secara teori, ya, digabungin sama efisiensi chipset 4nm tadi, kapasitas segini harusnya sih awet banget baterainya. Potensinya cukup lah buat dipakai seharian penuh, walaupun intensif, buat kebanyakan orang. Tapi ya, tentu aja, awet apa enggaknya nanti tergantung banget sama cara pakainya Anda. Lalu buat pengisian dayanya disebutin dukung 67 watt pakai USB-C. Udah cukup cepat belum tuh buat baterai segitu? Pengisian daya 67 watt itu termasuk cepat kok. Walaupun emang bukan yang paling ngebut banget ya sekarang, ada yang udah 100 watt lebih kan. Tapi 67 watt ini udah nawarin keseimbangan yang bagus. Cukup cepat buat ngisi baterai 5500 mAh dari kosong sampai penuh, mungkin sekitar 40-50 menitan lah kira-kira. Artinya, Anda nggak perlu nunggu kelamaan buat dapat daya yang lumayan kalau baterainya habis. Jadi, kombinasi baterai gede sama ngecas yang lumayan cepat ini praktis banget. Sip, selain komponen inti tadi, ada fitur tambahan lain nggak dari spek ini? Di sini ada disebutin IP68, terus speaker stereo, ada Dolby Atmos, sama high-res audio juga. Ada 2 poin penting tuh. Pertama, IP68. Ini standar buat tahan debu sama air. Angka 6-nya itu artinya dia aman banget dari debu masuk. Angka 8-nya artinya dia tahan direndam air tawar sampai kedalaman tertentu, biasanya sekitar 1,5 meter, maksimal 30 menit. Ini bukan berarti bisa dibawa renang ya, tapi bikin tenang lah kalau HP-nya kena hujan, kecipratan, atau nggak sengaja jatuh ke genangan air dangkal gitu. Fitur durabilitas yang berguna banget ini. Oke, terus sisi audionya gimana? Speaker stereo, Dolby Atmos, high-res audio, artinya apa nih buat pengalaman dengerin?
Kalau ada speaker stereo, satu di bawah, satu lagi biasanya di earpiece, itu langsung bikin suara lebih seimbang, lebih luas dibanding speaker mono biasa. Terus ada Dolby Atmos. Ini nambah lapisan proses suara gitu, jadi kayak ada efek surround virtual, lebih berasa nyemplung pas nonton film, main game, atau dengar musik. Nah, kalau dukungan high-res audio, biasanya ini buat output lewat headphone atau TWS yang support ya. Itu artinya HP ini bisa muter file audio kualitas tinggi, lebih jernih, dan detail dari kualitas CD biasa. Jadi, secara umum sih, spek ini nunjukin ada perhatian ke kualitas audio juga, melengkapi layar yang imersif tadi. Terakhir nih, kita lihat sisi software sama sensor-sensor tambahannya. Disebutin HP ini jalanin Android 15. Terus pakai antarmuka HyperOS dari Xiaomi. Buat keamanan ada sensor sidik jari di dalam layar sama face unlock. Terus ada juga fitur ear blaster. Jalanin Android 15 ya, artinya dapat fitur sama keamanan terbaru dari Google lah. HyperOS itu kan lapisan antarmuka buatan Xiaomi di atas Android. Dia nawarin tampilan beda, fitur tambahan, sama ekosistem Xiaomi sendiri. Pengalaman pakainya ya tergantung seberapa bagus HyperOS ini dioptimalkan. Sensor sidik jari di layar sama face unlock itu udah standar lah ya buat keamanan biometrik sekarang. Gampang dan cepat aksesnya. Nah, ear blaster ini fitur yang lumayan unik nih, sering dipertahanin Xiaomi. Ini bikin HP bisa jadi remote universal. Jadi bisa buat ngontrol TV, AC, proyektor, macam-macam lah di rumah. Pakai aplikasi remote bawaan. Praktis ini. Oke, setelah kita bedah semua bagian ini satu-satu, coba kita rangkum ya. Jadi, apa artinya semua spesifikasi ini buat Anda pendengar? Kalau kita simpulkan dari data speknya aja nih, Xiaomi 15T ini kayaknya perangkat yang fokus banget ke performa tinggi, terus pengalaman visual premium lewat layar AMOLED yang super terang dan mulus itu. Sistem kameranya juga serbaguna, ada potensi unik dari Leica, didukung baterai gede, ngecasnya juga lumayan cepat, ditambah lagi ada tahan air IP68 sama fitur audio yang oke. Tepat. Berdasarkan angka sama fitur yang tertulis ini aja, perangkat ini jelas posisinya buat nyaingin pasar kelas menengah ke atas, atau bahkan nyerempet flagship ya. Targetnya ya pengguna yang pengen performa oke buat macam-macam, kualitas layar tot buat nonton dan main game, sama kemampuan foto yang bisa diandalin dan fleksibel buat foto-foto. Tapi penting juga buat diingat, spesifikasi di atas kertas ini kan baru dasarnya aja. Gimana semua komponen ini nanti kerja bareng pasti pakai beneran, seberapa mulus HyperOS-nya, gimana karakter asli foto Leica-nya, seberapa irit baterainya, itu pertanyaan yang baru bisa kejawab kalau udah dicoba langsung. Tapi ya spesifikasi ini ngasih gambaran potensi yang kuat banget. Nah, itu dia tadi penelusuran kita soal spesifikasi Xiaomi 15T murni dari data yang Anda kasih ya. Semoga pembahasan ini bisa ngasih Anda gambaran yang lebih jernih. Lebih kebayang lah ya apa aja yang ditawarin HP ini, setidaknya di atas kertas. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal menarik buat Anda renungkan. Dari semua fitur canggih sama angka-angka keren yang kita bahas tadi, layar 3200 nit, potensi kamera Leica, performa Dimensity 8400 Ultra, baterai 5500 mAh, sampai tahan air IP68, coba deh pikirin bentar. Fitur spesifik mana sih di antara semua itu yang menurut Anda paling bisa ngubah atau ningkatin cara Anda pakai HP sehari-hari? Apa kemampuan lihat layar pas panas-panasan? Atau fleksibilitas kameranya buat mangkep momen? Atau mungkin rasa tenang karena dia tahan air? Jawaban buat pertanyaan itu mungkin bisa bantu Anda nentuin seberapa penting dan berharganya spesifikasi ini buat kebutuhan dan prioritas Anda pribadi. Oke deh, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya ya.